Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Ya, senang sekali kali ini kita akan mulai belajar menggunakan software Blender. Khususnya bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan software Blender, ini adalah kesempatan yang bagus sekali karena saya akan ajarkan dari dasar sekali bagaimana menggunakan software Blender yang versinya kali ini adalah versi 2.9. Tapi tentu saja teman-teman bisa saja menggunakan versi-versi setelah ini. Oke, langsung saja ya. Nanti di sini ada beberapa materi yang akan saya berikan, mulai dari cara menginstal, kemudian kita nanti akan latihan membuat objek seperti yang ada di sini, ya kan? Ini keren banget ini, terutama bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan software 3D. Kemudian ya, nanti ada beberapa tools yang akan saya ajarkan. Jadi jangan lupa, karena ini tutorialnya agak panjang, teman-teman harus tetap duduk setia di sini untuk menonton tutorialnya dan juga nanti harus dipraktekkan. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, teman-teman jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang ingin belajar mengenal software Blender atau software animasi yang lain dari dasar sampai mahir, silahkan lihat saja di website saya dodianimation.com atau cek link yang ada di bawah video ini atau di deskripsi. Ya, langsung saja ya, saya akan tunjukkan tentang software Blender. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload software Blender, silahkan masuk saja ke websitenya, yaitu blender.org. Software Blender ini adalah software yang gratis, yang free open source, jadi teman-teman bisa mendownloadnya untuk keperluan belajar maupun untuk bekerja. Oke, langsung saja klik download di sini. Nanti mungkin teman-teman waktu melihat video ini sudah berbeda versi lagi, tapi kurang lebih seperti inilah ya cara mendownloadnya. Nah, di sini ada keterangan juga untuk versi yang lain, terutama untuk OS yang lain seperti macOS, Linux, dan Steam. Untuk Windows sendiri ada 3 pilihan di sini, yaitu versi yang harus diinstal, versi yang portable, artinya teman-teman tidak perlu menginstalnya, dan juga tersedia di Microsoft Store. Tapi pada dasarnya ini semua sama saja. Oke, dan perlu teman-teman ketahui bahwa versi Blender 2.8 ke atas itu sudah yang 64 bit. Jadi teman-teman yang menggunakan Windows versi 32 bit tidak bisa menggunakan software Blender yang baru. Oke, untuk teman-teman yang ingin melihat versi yang lama atau mendownload versi-versi yang lama, bisa cek di atasnya. Di sini ada previous version, teman-teman bisa lihat di situ. Di sini ada all previous version, teman-teman klik ini, nanti akan masuk ke sini, dan di sini ada semua Blender versi dari mulai versi 1 sampai versi yang terakhir. Teman-teman tinggal pilih saja mau pakai versi yang mana, klik di sini dan nanti tinggal di-download. Oke, kalau teman-teman ingin tahu spesifikasi yang dibutuhkan atau requirement-nya, teman-teman bisa cek di sini ada tombol requirement. Kemudian di sini ada keterangannya ya bahwa software Blender ini bisa digunakan di semua OS, dan juga di sini ada minimum requirement sampai ada yang optimal. Dan ini adalah untuk spesifikasi minimumnya, yaitu untuk prosesornya yang dual core. Setahu saya ini adalah versi Core i3 ya, Core i3 ke atas. Kemudian untuk RAM-nya 4 GB minimal dan VGA-nya adalah minimal 1 GB. Tapi disarankan menggunakan yang rekomendasi ini, yaitu menggunakan Intel Core i5 ke atas, atau yang optimal itu akan jauh lebih baik sekali. Oke, itu ya sekilas tentang software Blender. Sebetulnya ada banyak di sini yang teman-teman bisa ketahui, seperti misalnya untuk long term service supportnya di sini banyaklah ya, teman-teman bisa lihat di situ. Tapi langsung saja setelah teman-teman download kemudian diinstal, cara menginstalnya juga sangat-sangat mudah ya, sangat cepat sekali, cuman 180-an mega tadi kalau tidak salah. Oke, sekarang kita lihat di software Blendernya ya. Jadi ini adalah software Blender setelah diinstal kemudian dibuka. Tapi untuk memastikan bahwa software Blender yang saya gunakan ini sama dengan yang teman-teman gunakan, itu saya akan melakukan namanya reset factory. Jadi bagi teman-teman yang sudah menginstal software Blender sebelum ini, kemudian melakukan sedikit perubahan, entah itu ada tambahan add-on dan lain-lain, supaya kita sama, kita lakukan reset dulu ya. Caranya kita klik menu File, kemudian di sini ada Default dan di sini ada Load Factory Settings. Oke, saat kita klik Load Factory Setting, maka tampilan software Blender kita sekarang sudah sama. Nah, tapi saya akan melakukan sedikit perubahan supaya teman-teman nyaman pada waktu melihat tutorial ini. Ya, tapi teman-teman tidak harus ikuti ya. Misalnya di sini saya akan melakukan perubahan di menu Edit, Preferences, kemudian di bagian Interface saya akan memperbesar resolusinya supaya tulisannya agak lebih besar-besar dan juga lebih jelas ya. Oke, berikutnya saya akan melakukan perubahan juga untuk Teams-nya.
yaitu warnanya saya rubah menjadi light. Ya, kalau sekarang adalah versi dark yang gelap, yang light ini adalah versi yang terang supaya teman-teman nyaman dalam melihat tutorialnya. Nah, teman-teman boleh mencoba yang lain ya. Di sini ada tampilan untuk software Maya ya, meskipun bukan persis banget tapi mirip lah ya dari segi warnanya. Mode, kemudian ada Eyes of Image dan seterusnya. Oke, saya gunakan yang light dan saya klik save di sini, save preferences. Sekarang tampilan software Blender kita sudah sama. Nah, saya akan mulai menerangkan di sini yaitu antar mukanya atau tampilannya. Di sini ada menu atau yang paling besar ini ya, yang paling dominan adalah 3D viewport, yang mana kita bisa melihat objek-objeknya. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada tools, tempat kita bisa menyeleksi objek, kita bisa menggeser objek seperti ini, kita bisa merotasi, skala dan lain-lain. Kemudian di sebelah atas di sini ada tab ya, ada tab yang banyak sekali. Di sini ada khusus untuk modeling, sculpting, UV editing dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke layout yang paling kiri. Kemudian di sebelah kanan di sini ada yang namanya outliner. Ya, outliner ini adalah tempat kita memanajemen objek seperti layer. Di bawah sini ada properties yang kita bisa lihat di sini ada banyak tab. Di sini ada banyak pengaturan-pengaturan yang nanti akan kita gunakan. Di bagian bawah di sini ada yang namanya timeline, tempat kita nanti membuat animasi, menempatkan keyframe, mengatur durasi. Di sini juga ada playback dan lain-lain. Oke, itu tadi adalah tampilan atau antarmuka dari software Blender 2.8, 2.9 yang kurang lebih sama. Berikutnya saya akan terangkan tentang navigasi tampilan. Nah, teman-teman untuk menggunakan software Blender ini disarankan menggunakan mouse yang ada tombol tengahnya atau scroll di tengahnya. Kalau teman-teman tidak menggunakan mouse, ya sebetulnya masih bisa, tapi akan jauh lebih bagus kalau menggunakan mouse. Oke, yang pertama, cara melakukan zooming seperti ini adalah dengan menggunakan scroll mouse. Scroll saja ke dalam, keluar, maka dia akan melakukan zoom in, zoom out. Kalau teman-teman tidak menggunakan mouse, di sini ada tombol untuk zoom in dan zoom out. Berikutnya adalah untuk merotasi tampilan seperti ini, itu menggunakan klik tengah pada mouse. Cara yang lain yaitu dengan menggunakan lingkaran di sini, kita klik drag saja. Oke. Dan yang terakhir untuk menggeser tampilan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu menggunakan klik tengah pada mouse dan juga keyboard shift. Cara yang lain yaitu menggunakan gambar tangan di sini, kita klik drag supaya tampilannya bisa bergeser. Oke, itu tadi adalah navigasi untuk tampilan. Nah, berikutnya saya akan terangkan untuk transformasi objek atau untuk menggeser-geser objek, merotasi dan skala. Untuk melakukan transformasi di sebelah kiri di sini ada gambar panah yang namanya adalah Move Tool. Dengan menggunakan Move Tool ini ya, saat kita seleksi objek, kita akan melihat di sini ada panah yang berwarna hijau, biru dan merah. Dan panah-panah ini adalah sumbu atau axis ya. Kalau kita lihat juga di sebelah pojok kanan atas di sini juga ada warna-warna yang sama. Ada Z, ada Y dan ada X. Oke, jadi kalau misalnya sumbu yang berwarna biru ini disebut juga dengan sumbu Z dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau kita ingin merotasi objek, kita bisa menggunakan tools rotasi atau rotate di sini. Ya, kita bisa merotasi objek seperti ini. Oke, saya akan undo. Berikutnya untuk skala, kita bisa menggunakan scale tool, di mana di sini ada juga panah ya, warna biru, hijau dan merah. Kita bisa tarik untuk melakukan perubahan skala pada objek. Oke, saya undo lagi. Nah, itu tadi 3 tools yang paling sering kita gunakan nanti. Nah, untuk keyboard shortcutnya, teman-teman bisa menggunakan untuk move ini adalah G. Ya, kalau kita arahkan mouse ke sini, maka di situ juga ada keterangannya bahwa shortcutnya adalah G. Ya, kalau misalnya kita gunakan seleksi ini, select tool, kemudian kita gunakan G, maka kita bisa menggeser objek. Untuk rotasi kita bisa menggunakan R dan untuk skala kita bisa menggunakan S. Ya, jadi kalau misalnya kita gunakan select tool ini, kemudian kita gunakan G itu untuk menggeser, kemudian R adalah untuk merotasi dan S adalah untuk skala. Nah, cara lain supaya presisi kita bisa menggunakan yang di sebelah kanan di sini ada panah kecil ya, kita klik ini atau klik N di keyboard. Nah, di sini ada item, tool dan view, kita gunakan yang item.
Di dalam item di sini ada transform, ada lokasi, rotasi, skala, dan dimensi. Nah, misalnya untuk lokasi ya, kita coba lihat di sumbu Y di sini. Kalau di sumbu Y ini saya isikan angka 5 di sini, maka si objek akan bergeser ke sumbu Y, yaitu yang berwarna hijau ini dengan jarak 5 meter ya. Di sini ada M-nya yaitu meter. Oke, saya kembalikan ke 0. Kemudian di sini ada rotasi. Kalau kita ingin rotasi objek di sumbu X yang warna merah ini ya, 45 derajat, kita isikan di sini 45 derajat, maka objek sudah rotasi di 45 derajat sumbu X. Oke, kembali saya isikan angka 0. Begitu juga dengan skala, saya bisa isikan skala di sini untuk sumbu Z misalnya 3 kali lebih besar dan seterusnya. Oke, untuk skala ini satuannya yang normal adalah 1. Dimensi objek di sini adalah 2 meter, jadi ini ukurannya objek adalah 2 kali 2 kali 2 meter. Oke, demikian tadi bagaimana cara kita melakukan transformasi objek. Sebetulnya masih banyak sekali tools yang harus teman-teman kuasai ya. Karena ini terbatas dengan durasi, maka saya hanya akan terangkan sampai di sini. Tapi berikutnya nanti teman-teman akan berlatih membuat satu buah objek seperti yang tadi teman-teman lihat di awal, yaitu seperti ini. Nah, karakter ini ya, keren banget kan? Nah, untuk itu kita akan langsung saja mempelajarinya. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ingin jauh lebih dalam mempelajari software Blender, jangan lupa cek di website saya dodianimation.com. Oh ya, sebelum masuk ke itu, saya akan terangkan dulu tentang beberapa hal yang nanti akan sering kita gunakan, yaitu yang pertama adalah edit mode. Nah, untuk masuk ke dalam edit mode, kita bisa klik saja menu di atas pojok kiri, atau kita bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu tab. Oke, jadi caranya adalah kita seleksi objek, kemudian kita masuk ke menu objek mode dan kita klik ke edit mode. Maka objek akan berubah seperti ini. Atau cara yang lain adalah dengan menggunakan keyboard tab di keyboard ya. Oke, seperti itu. Dan kita klik tab lagi untuk kembali ke objek mode. Nah, berikutnya saya akan terangkan tentang grab tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk menggeser objek itu kita bisa menggunakan grab atau G ya. Shortcutnya adalah G. Maka saat saya klik G, objek akan bergerak. Nah, ini juga nanti akan berfungsi pada waktu kita masuk ke dalam edit mode. Saya lanjutkan lagi. Seleksi di dalam edit mode itu ada 3 macam, yaitu ada vertex atau titik, ada edge atau garis, dan ada face atau permukaan. Untuk shortcutnya yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Jadi langsung saja kita seleksi objek dan kita masuk ke dalam tab, ya, ke dalam edit mode, klik tab. Nah, di sini ada vertex atau titik, di sini ada edge atau garis, dan di sini ada face. Teman-teman untuk mengaktifkan ini bisa saja menggunakan keyboard yaitu angka 1 untuk vertex, angka 2 untuk edge, dan angka 3 untuk face. Jadi kalau saya klik 1, maka saya sudah mengaktifkan vertex dan saya bisa menyeleksi vertex-vertex yang ada di sini. Misalnya ini ya. Dan saya klik G untuk menggeser dan saya klik Y untuk menggeser hanya di sumbu Y saja. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah untuk loop cut. Loop cut ini adalah untuk memotong dengan berputar. Shortcutnya adalah Ctrl R. Jadi teman-teman boleh saja dicatat ini di kertas supaya teman-teman mudah mengingatnya. Oke, kita akan langsung ke loop cut ya, Ctrl R. Jadi saat di edit mode kita bisa menggunakan Ctrl R untuk melakukan memotong objek atau pemotongan objek. Nah, kita letakkan mouse di sini atau di sini atau di sini ya. Jadi tergantung posisi arah dari mouse-nya. Oke, saat kita klik kiri dan kita tarik, maka sekarang si objek ini sudah terpotong di sini. Oke, itu tadi namanya adalah loop cut. Berikutnya adalah extrude atau shortcutnya adalah huruf E. Untuk melakukan extrude ini saya contohkan dengan seleksi face, yaitu klik saja angka 3. Nah, ini dia face ya. Kita bisa seleksi face yang di sini misalnya. Kemudian kita tekan E untuk melakukan extrude. Ya, kita tekan ini, kita seleksi ini, kita tekan E untuk extrude. Oke, itu tadi adalah extrude. Berikutnya adalah insert. Sesuai dengan namanya ya, insert itu untuk masuk ke dalam. Shortcutnya adalah huruf I. Jadi masih menggunakan seleksi face ya. Saya akan seleksi face yang ini, tekan I, maka dia akan masuk ke dalam face-nya. Ini saya tekan I, maka dia akan masuk ke dalam. Tekan E, maka dia akan extrude. Dan seterusnya.
Oke, berikutnya saya akan terangkan tentang proportional editing atau shortcutnya adalah huruf O. Proportional editing ini saya akan gunakan untuk seleksi face juga bisa ya. Tapi saya akan terangkan dengan seleksi vertex yaitu angka 1. Kemudian saat saya seleksi dua vertex di sini misalnya ya. Kemudian saya tekan O di keyboard, maka di sini akan aktif. Ini adalah proportional editing. Kalau kita tekan G atau grab, kemudian kita scroll di mouse, maka kita bisa mengatur ukuran atau jangkauan dari proportional editing. Jadi proportional editing ini adalah kita bisa menggerakkan vertex lain yang tidak terseleksi tapi dengan gradual atau gradasi. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kita matikan, tekan O lagi dan kita tekan G, maka yang bergeser hanya yang terseleksi saja. Oke, itu tadi adalah proportional editing. Dan terakhir, saya akan terangkan tentang bagaimana merubah tampilan menjadi wireframe atau kerangka dan juga menjadi solid atau padat, yaitu dengan menggunakan shortcut adalah Shift dan Z. Oke, saat kita tekan Shift dan Z, maka kita bisa melihat tampilannya menjadi kerangka seperti ini. Kalau kita tekan Shift dan Z lagi, maka dia akan menjadi solid. Nah, untuk tombolnya sebetulnya ada di atas sini ya, teman-teman tinggal klik saja icon ini menjadi wireframe dan ini menjadi solid. Di sebelah kanannya ada lagi untuk material preview dan ada lagi untuk render preview. Oke, tapi kita banyak menggunakan yang solid dan yang wireframe nanti untuk proses modeling. Oke, demikian pengenalan dasar dari software Blender. Selanjutnya kita akan teruskan di video berikutnya untuk langsung membuat objek yang seperti ini.